Salam teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Mikhail Zaini, Ekonom Saham Sekuritas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas terkait perkembangan pasar modal Indonesia terkini, bagaimana katalis-katalis positif maupun negatif yang belakangan terjadi berdampak terhadap pasar modal kita, khususnya pasar saham dan juga pasar obligasi di Indonesia. Saya akan mencoba memproyeksi bagaimana kinerja pasar modal kita minggu ini maupun minggu depan. Oke, ada big topics yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas, yaitu bagaimana pelonggaran lockdown dampaknya terhadap pasar saham dan pasar modal Indonesia. Kemungkinan tema ini yang akan menjadi cukup besar untuk menderive pergerakan harga saham maupun pasar obligasi kita. Karena kita tahu semuanya bahwa di tahun 2020 ini kita mengalami, seluruh dunia mengalami krisis, yaitu COVID-19, terjadi pandemi di berbagai negara. Dan kalau kita lihat perkembangannya memang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kita sudah mulai melihat ada cahaya nih di ujung tunnel. Karena kalau kita lihat tambahan kasus, karena biasanya kalau kasus penyakit pandemi itu dilihat dari tambahan kasus. Kalau data tambahan kasusnya itu turun, artinya penyebaran dari pandemi itu udah bisa dikontrol. Kalau kita lihat di Amerika sendiri, pertambahan kasusnya setiap hari itu sudah menunjukkan angka grafik yang flattening ya, sekitar 20.000 sampai 30.000 kasus per hari, tapi juga sekarang udah mulai turun menjadi 20.000 kasus per hari. Itu menunjukkan bahwa penyebaran dari virus COVID-19 ini sudah mulai turun. Kalau kita lihat negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Italia negara yang paling parah, kita tahu juga sekarang udah hampir nol, cenderung turun ya pertambahan kasusnya, dan kemungkinan akan nol di bulan Mei ini. Kemudian juga Prancis, begitu juga Jerman. Jadi kelihatannya nggak salah kalau negara-negara ini akan men-unlock, istilahnya unlock, atau melonggarkan kebijakan lockdown yang mereka terapkan selama 2 bulan terakhir. Nah, kalau misalkan kebijakan mereka pelonggaran dari lockdown ini terjadi, maka otomatis akan berpengaruh positif terhadap indeks harga saham gabungan global ya, dari baik itu di Amerika maupun indeks perdagangan saham di Eropa. Nah, kalau kita lihat bagaimana di Indonesia, sayangnya di Indonesia kasusnya itu masih terus naik. Kalau kita lihat bahkan beberapa studi dari Singapore Technology University and Design, kita tahu prediksi bahwa penyebaran COVID-19 ini akan berakhir sekitar bulan Oktober, karena kita tahu sampai dengan bulan Mei, pertambahan kasus dari COVID-19 ini masih terus berlangsung. Pertambahan kasusnya cukup besar ya, sekitar 300 sampai 400 orang per hari, sehingga kita lihat kemungkinan Indonesia akan cukup telat dibandingkan dengan negara-negara Eropa maupun Amerika untuk mencapai puncak peak dari pandemi ini. Sehingga apa yang terjadi mungkin akan memberikan katalis negatif bagi indeks harga saham gabungan kita. Jadi kalau kita lihat indeks harga saham gabungan kita mungkin akan tertekan minggu ini dan juga minggu depan, karena kita tahu masalahnya adalah bagaimana kita mampu mengkonten penyebaran virus ini yang kelihatannya akan telat sebulan sampai 2 bulan dibandingkan negara-negara Amerika dan juga Eropa. Nah, kalau kita lihat perbandingan, saya melakukan beberapa research ya, perbandingan antara krisis 98, 2009 dengan 2020. Kalau dilihat dari indikator-indikator makroekonomi, lihat dari GDP, inflasi, depresiasi nilai tukar, IHSG, dari titik tertinggi ke titik terendah, kemudian tingkat suku bunga maupun juga NPL perbankan, kita lihat kemungkinan besar krisis 2020 ini kelihatannya lebih rendah secara magnitud ya, lebih efeknya sedikit lebih baik dibandingkan 98. Kalau kita tahu 98 itu rupiah sampai terdepresiasi 566%, sedangkan di tahun 2020 sampai dengan first quarter 2020 ini di kuartal pertama 2020 ini rupiah hanya melemah 8,78%. Sedangkan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu kita tahun 98 kontraksi minus 13%, sedangkan di 2020 kita di kuartal pertama masih positif 2,9%. Saya perkirakan sampai akhir tahun pertumbuhan di kuartal di 2020 kemungkinan akan berada di sekitar 0,5% sampai 1%. Jadi kemungkinan krisis COVID-19 ini kemungkinan tidak akan seburuk 98, dan kemungkinan memang akan sedikit lebih buruk dibandingkan 2009. Karena kita tahu 2009 pertumbuhan ekonomi kita masih, 2008-2009 pertumbuhan ekonomi kita itu masih di angka 4,5%. Jadi cukup lebih buruk dibandingkan 2009, tapi jauh lebih baik dibandingkan tahun 98. Mudah-mudahan cepat selesai sehingga kita akan mengalami recovery di pasar saham. Nah, kalau kita lihat kemarin data dari pertumbuhan ekonomi, kita tahu BPS merilis data pertumbuhan ekonomi yang cukup agak sedikit mengkhawatirkan kita, karena data pertumbuhan ekonomi Indonesia drop
dari 2019 yang berkisar 5,02% hanya sekitar 2,9%. Ini artinya apa? Ini artinya emiten-emiten kita kemungkinan besar earning per share growth-nya itu akan turun setengahnya dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu earning per share itu sekitar 4,5 sampai 5%, kemungkinan besar di tahun ini, di kuartal pertama ini, earning per share growth-nya itu akan lebih rendah dibandingkan di tahun 2019. Jadi itu akan memberikan efek negatif, katalis negatif bagi pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Nah, di kuartal kedua saya prediksikan pertumbuhan ekonomi kita itu akan minus sekitar 1 sampai 0,3% sampai 1%. Kenapa? Karena memang terjadi perlemahan pada sektor konsumsi, karena terjadi social distancing, penutupan berbagai macam toko-toko retail ya, termasuk mall katakanlah ya. Kemudian juga penutupan wholesale trading, pasar-pasar yang grosir ya, karena untuk menurunkan pandemi ini, sehingga penurunan terjadi dalam sisi domestic consumption. Nah, kalau kita lihat dari sisi investasi jelas terjadi penurunan ya. Dalam investasi kelihatan spendingnya tinggal 1,7% di kuartal pertama, di tahun 2019 itu rata-rata sekitar 4,45% pertumbuhan investasi. Jadi mesin pertumbuhan ekonomi kita yang terbesar yaitu konsumsi dan investasi itu mengalami perlambatan yang cukup signifikan, sehingga itu yang mendorong terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang saya perkirakan akan mengalami kontraksi di kuartal kedua 2020 dan kemungkinan akan mengalami sedikit perbaikan di kuartal ketiga dan di kuartal keempat akan kembali lagi membaik. Jadi kalau saya lihat tekanan masih akan terus berlangsung minggu ini dan minggu depan terhadap pasar saham kita maupun pasar obligasi kita dilihat dari data-data makroekonomi yang mengalami pelemahan. Nah, kalau kita lihat di efek positif dari melemahnya pertumbuhan ekonomi kita itu adalah dilihat dari sisi inflasi yang masih terjaga ya, inflasi kita cenderung turun walaupun inflasi bahan makanan itu cenderung naik, tapi inflasi total kita itu masih cenderung relatif membaik. Nah, tinggal bagaimana pemerintah menjaga ketersediaan harga pangan sehingga menjaga daya beli masyarakat kita tidak jatuh. Nah, kalau kita lihat dari sisi neraca perdagangan, dari sisi neraca perdagangan kemungkinan besar data neraca perdagangan yang akan keluar nih di tanggal 15 ini kemungkinan akan menjadi katalis positif sedikit bagi pasar saham kita. Yang saya prediksi neraca perdagangan kita akan mengalami surplus sekitar $1 miliar yang kemungkinan akan berdampak positif pada indeks harga saham gabungan kita nanti di hari Kamis yang akan mengalami peningkatan. Ya, tapi kita lihat neraca perdagangan kita yang positif itu masih akan dibayang-bayangi oleh defisit APBN kita yang 1.000 triliun yang lagi sedang diperbincangkan bagaimana pemerintah kita mendapatkan pendanaan atas defisit APBN yang sekitar 1.000 triliun, dari mana uang sumber dananya. Kalau misalkan uang sumber dananya itu dari penambahan jumlah rupiah di dalam negeri, tentu yang terjadi adalah depresiasi rupiah, dan kalau terjadi depresiasi maka tentu itu akan mempengaruhi kinerja indeks harga saham gabungan kita secara negatif. Ya, ini kita lihat 82% sampai 86% dari 1.000 triliun defisit APBN kita yang diperkirakan itu kemungkinan akan diserap oleh domestic investor. Yang saya perkirakan domestic investornya itu adalah Bank Indonesia dan juga Bank Umum, yang kemungkinan di dalamnya akan terjadi yang namanya penciptaan uang rupiah, yang kalau misalkan itu terus-menerus terjadi, maka yang terjadi bisa jadi saya perkirakan akan terjadi tekanan rupiah akan terdepresiasi, dan kalau rupiah terdepresiasi maka itu akan cukup negatif bagi indeks harga saham gabungan kita maupun bagi pasar obligasi kita. Nah, kalau kita lihat dari pasar saham kita lihat kemungkinan besar akan terjadi tekanan terhadap indeks harga saham gabungan kita yang bergerak di range 4.639. Kemungkinan kita akan tertekan minggu ini dan minggu depan, kemungkinan akan di arah 4.500-an ya. Indeks harga saham gabungan kita akan tertekan, jadi kemungkinan teman-teman yang sudah punya trading posisi yang menguntungkan bisa jual beberapa sahamnya untuk bisa mendapatkan keuntungan, bisa beli saham-saham yang relatif murah nantinya kalau mengalami koreksi. Nah, untuk obligasi saya perkirakan juga untuk obligasi kita ini yang warna hijau ya, ini adalah spread antara obligasi kita dengan US Treasury. Biasanya kalau yield spread antara US Treasury dan Sun kita yang 10 tahun ya, dengan US Treasury yang 10 tahun itu mengalami kenaikan, biasanya indeks harga saham gabungan kita akan cenderung tertekan yang warna hijau. Ini salah satu leading indicator. Nah, saya perkirakan yield spread-nya yang US Treasury dengan Sun kita yang 10 tahun itu akan kemungkinan naik. Kalau naik, kemungkinan indeks harga saham gabungan kita akan sedikit mengalami tekanan. Jadi saya rasa indeks harga saham gabungan kita masih akan bergerak konsolidatif, kemungkinan di range sekitar 5.500 sampai 5.600. Kemungkinan saya perlihatkan saham-saham yang kemungkinan bisa dikoleksi ketika
pertama rupiah itu mengalami pelemahan, dan kemudian indeks harga saham gabungan kita mengalami penurunan, saham-saham yang terkait dengan sektor metal, terutama emas, itu bisa dikoreksi karena biasanya kalau rupiah melemah, ketika harga emas sekarang stabil di 1.700 ounce per $1.700 per ounce, ada kemungkinan harga saham dari sektor emas itu akan mengalami peningkatan. Sedangkan saham-saham yang tentunya akan mengalami tekanan itu sepertinya saham-saham perbankan, itu akan mengalami tekanan karena ketidakpastian terhadap pertumbuhan ekonomi, kemungkinan juga banyak yang gagal bayar, NPL banyak terjadi restruktur terhadap utang, kemungkinan perbankan juga akan mengalami tekanan sehingga bobot perbankan yang cukup besar di indeks harga saham gabungan kita itu akan tertekan. Jadi kalau saya lihat dari katalis negatif tadi, dari sisi pertumbuhan ekonomi yang tertekan, dari sisi kenaikan tingkat gagal bayar dan juga kenaikan restruktur itu akan menekan indeks harga saham gabungan kita. Maupun juga kita lihat dari tadi pelemahan rupiah. Jadi ada dua sentimen negatif kita lihat yang akan menekan, yaitu tadi lockdown kita masih akan cukup panjang, masih akan terjadi nanti sampai bulan Mei dan akan terjadi unlock di bulan Juni. Dan juga ada tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan kenaikan dari sisi NPL dan juga restruktur perbankan yang akan menekan saham-saham sektor perbankan, dan rupiah kecenderungannya akan melemah. Sehingga dari situ kita bisa ambil defensive stock, yaitu bisa sektor-sektor consumer yang punya perusahaan-perusahaan di sektor consumer yang fundamentalnya bagus, dan juga tadi saya lihat sektor pertambangan terutama metal yang terkait dengan emas yang kemungkinan harganya di dalam rupiah akan mengalami peningkatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Salam ketemu dengan saya kembali. Happy trading.